pembahasan tentang tentang tasbih. Semoga apa yang saya sampaikan nanti insya Allah menjadi ilmu untuk kita. Sebelumnya kami ingatkan kepada para jamaah untuk mematuhi adat dan majelis di antaranya tidak berbicara satu sama lain selama Ustaz sedang menyampaikan materi ceramah dan telepon seluler memegang aktivitas. Mereka kita bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Semoga Allah memberkahi dan meridai majelis ilmu kita ini dan menjauhkan kita dari yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada adanya azab dan fitnah kubur. Iman kepada adanya azab dan fitnah kubur.
ini dibahas oleh Imam Al-Qurtubi karena memang ada sekelompok orang di dalam intern tubuh kalangan kaum muslimin yang tidak mempercayai atau mengingkari adanya azab kubur, termasuk pertanyaan kubur, fitnah kubur itu, atau lebih tepatnya azab kubur itu terutama, itu ada yang tidak mempercayai. Biasanya mereka ini, kalau yang saya pernah ikuti sekilas-sekilas kajiannya itu, pertama mereka ini agak ke arah ingkarus sunnah biasanya. Jadi nuntut adanya ayat, tidak mau pakai hadis. Di antara kalimat mereka yaitu, karena tidak ditemukan, enggak ditemukan, kata mereka tidak ada dalam Al-Quran informasi tentang azab kubur itu. Padahal di hadis banyak, tapi mereka mengingkari. Jadi kecenderungannya ingkarus sunnah. Padahal bukan tidak ada di Al-Quran tuh. Kalau Imam Al-Qurtubi nyebutnya banyak itu ayat-ayat yang menunjukkan adanya siksa kubur. Salah satunya, ini ayat yang dipakai oleh Imam Al-Qurtubi karena banyak ya. Salah satunya adalah firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 46. Surah ke-40 Al-Mu'min atau Al-Ghafir sama saja, nggak usah berantem. Karena cetakan Qur'annya yang satu Al-Mu'min, yang satu Al-Ghafir biasanya. Pokoknya surah ke-40 sama aja itu. Kadang satu surat itu namanya beberapa. Bunyinya an-naru yuqrabuna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada waktu neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bolo-bolonya itu, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Betul gitu ya? Betul ya? Okay. Pada waktu pagi dan petang Allah tampakkan kepadanya neraka itu. Dan ayat itu bercerita tentang Fir'aun sekarang dan bolo-bolonya. Nah, Fir'aun dan bolo-bolonya sekarang di mana? Di alam barzakh, di alam kubur. Di antara bentuk siksa kubur itu adalah ditampakkan kepadanya neraka itu pada waktu pagi dan petang. Ini salah satu ayatnya. Jadi nggak benar kalau mereka mengatakan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Salah mereka itu. Yang betul ada. Salah satunya itu, kalau Imam Al-Qurtubi nyebut beberapa, banyak itu. Salah satunya itu diantaranya. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, kelompok yang tidak percaya pada siksa kubur itu karena mereka, kelompok ini menuntut untuk masalah-masalah akidah itu harus hadis yang mutawatir. Walaupun hadisnya sahih, kalau ahad nggak dipakai oleh mereka. Makanya mereka nggak percaya pada siksa kubur karena mereka menganggap hadis-hadis tentang siksa kubur itu hadisnya walaupun sahih tapi ahad, tidak mutawatir. Mutawatir itu maksudnya jalur periwayatannya banyak. Ini nggak banyak jalur periwayatannya, makanya mereka menolak. Tapi ya itu tadi, mereka juga lupa bahwa walaupun misalnya tidak ada hadis yang mutawatir yang sahih, tapi kan di Al-Quran ada. Itu yang mereka lupa. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu termasuk yang meyakini adanya siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan kubur. Jadi pertanyaan kubur, nikmat kubur, siksa kubur, itu ahlu sunnah wal jamaah mengimani itu. Jadi taruhlah misalnya nggak pakai Al-Quran, taruhlah misalnya nggak pakai hadis, maka
Al-Quran sudah cukup itu. Misalnya nggak pakai hadis misalnya, karena gara-gara tadi itu ada yang mengingkari, ada yang nggak mau pakai. Andaikan nggak pakai hadis pun, pakai Al-Quran sudah cukup informasi bahwa nikmat kubur itu ada, siksa kubur itu ada, pertanyaan kubur itu juga ada. Ngoten nggih. Nah, itu diantaranya itu. Apa bedanya azab kubur dan fitnah kubur, Ustaz? Ada yang mengatakan sama, tapi ada yang mengatakan beda. Fitnah itu bisa berarti ujian, yang berarti pertanyaan kubur itu. Dan ada yang mengartikan fitnah kubur itu kekacauan atau adab, karena makna fitnah itu bisa kekacauan artinya. Nah, jadi bisa berarti itu. Kalau mau kita maknai dengan pertanyaan kubur, benar juga, karena fitnah itu artinya pertanyaan, ujian artinya, ujian. Makanya kalau ada istilah bebas fitnah kubur bagi orang yang meninggal di hari Jumat, atau orang yang rajin baca surah Al-Mulk, atau orang yang banyak membaca surah Al-Ikhlas, kata Imam Al-Qurtubi, itu maknanya bebas fitnah kubur. Itu maksudnya bebas pertanyaan kubur. Kalau nggak ditanya, berarti langsung lulus. Kalau langsung lulus, hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Allah berfirman kepada malaikat, buka lorong tembus surga, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Atau kama qala. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, kurang lebih terjemahannya, beriman kepada adanya azab dan fitnah kubur adalah wajib. Karena ini bagian dari beriman kepada hari akhir. Karena barzah itu gerbang akhirat. Jadi batas antara dunia dan akhirat itu sakaratul maut itu. Makanya kata para ulama, orang ketika mengalami sakaratul maut itu tanpa dia sadari, dia berada di dua alam sekaligus. Dan saat itu dia mulai bisa melihat apa yang biasanya tidak bisa dia lihat. Makanya orang menjelang kematiannya itu kesadarannya sudah mulai menyentuh dimensi berikutnya. Sehingga kadang ngomongnya udah mulai ngomong yang aneh biasanya. Dan itu saya ulang dalam hadis yang saya katakan tadi, riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu karena Nabi mengabarkan kepada kita sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Yang malaikat pendahulu ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal dunia itu sejauh mata memandang. Nabi tidak menyebutkan jarak waktunya antara kedatangan malaikat maut dengan didahulunya malaikat pendahulu itu. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini, beliau mengatakan bahkan itu terjadi 1 tahun sebelum kematian seseorang itu. Hanya saja Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang akan meninggal itu mau cerita ke keluarganya dia mau meninggal itu teralihkan ngomong yang lain. Sehingga begitu yang bersangkutan meninggal, keluarganya kumpul kayak ngumpulin puzzle. Ya Allah, kemarin ngomong begini maksudnya ini rupanya, ngomong begini maksudnya ini rupanya, kayak ngumpulin puzzle. Atau begitu jelasnya ngomongnya, tapi yang diomongi gak mudeng. Gak mudeng itu gak paham. Yang diomong itu gak paham. Allah yarham ayah saya sebelum meninggal, pas ceramah beliau bilang, ini ceramah terakhir saya, kata ayah saya gitu.
jamaahnya itu. Ini ceramah terakhir saya. Setelah ini anak saya yang melanjutkan. Dan itu betul ceramah terakhir beliau. Terus adik saya melanjutkan. Anak saya itu maksudnya adik saya yang melanjutkan sampai sekarang. Nah, terus kemudian ada suaminya jamaah saya di Jatiasih itu. 2 pekan sebelum meninggal itu bolak-balik ngomong, nanti kalau saya pergi yang nemenin adik siapa ya? Adik itu cucunya maksudnya. Selama ini yang kalau bapak ibunya kerja yang nemenin cucunya itu si kakek ini. Nanti kalau saya pergi yang nemenin adik siapa? Dikiranya keluarganya pergi itu pergi keluar kota. Ternyata pergi meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Pun makanya bahkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam ayat ini, orang yang tidak tahu dikira malaikat pendahulu itu jin. Sehingga tidak sedikit orang ketika akan meninggal itu minta diruqyah karena merasa diikuti oleh jin. Padahal bukan jin, itu malaikat ternyata, malaikat pendahulu. Kalau merujuk pada riwayat-riwayat yang ada tadi, sebenarnya nggak usah khawatir kalau orang yang baik. Semoga kita termasuk dinilai baik oleh Allah, amin insyaallah. Itu malaikat pendahulunya malaikat rahmat. SOP-nya wajib mengucap salam. Permisi dulu, nggak usah khawatir, permisi dulu. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tugasnya membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin insyaallah. Beda kalau yang akan mati itu orang kafir atau orang juwahat. Saking juwahat. Allah Akbar. Datang nggak pakai permisi, seliurannya setan dari bangsa jin nggak dihalangi. Akhirnya potensial orang itu su'ul khotimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah wafatkan kita pada waktunya dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun. Jadi ini wajib karena bagian dari mengimani rukun iman yang ke-5. Nggih, beriman kepada hari akhir. Nah, barzah itu gerbangnya akhirat. Dan membenarkannya adalah harus sesuai yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar perkataannya, Nabi itu benar perkataannya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya reputasi tidak pernah bohong. Nabi itu, maka dikatakan Nabi itu as-sadiqul masduq. Nabi itu orang yang pasti benar pernyataannya, bisa dipercaya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi yang punya reputasi tidak pernah bohong, jujur. Dan itu diakui oleh musuh bahkan. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik di masa Nabi hingga detik ini itu tidak pernah punya bukti yang valid bahwa Nabi pernah berbohong. Tidak pernah punya. Semua mereka taunya, dan itu yang benar memang, Nabi itu tidak pernah bohong, bahkan dalam keadaan bercanda. Tidak pernah bohong. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya reputasi itu. Makanya kalau kita percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita nggak akan dibohongi, karena Nabi itu as-sadiqul masduq, al-amin, orang yang tidak pernah bohong. Jadi punya reputasi tidak pernah bohong. Bahwa Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang mukallaf dalam kuburnya
dengan mengembalikan nyawanya kepadanya dan mengembalikan akalnya persis seperti ketika dia masih hidup di dunia, supaya bisa memahami apa yang ditanyakan kepadanya dan bagaimana jawabannya dan bagaimana jawabnya, mengerti apa yang dikaruniakan Allah kepadanya dan apa yang telah dipersiapkan baginya di dalam kuburnya, baik berupa kemuliaan atau kehinaan. Itulah yang telah diberitakan dalam kabar-kabar. Kabar-kabar itu hadis-hadis maupun asar-asar sahabat, perkataan-perkataan para sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dianut oleh madhab ahlu sunnah dan yang dipegang teguh oleh jamaah mayoritas penganut agama Islam, dengan catatan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan logat mereka dan diterima dari Nabi mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpaham selain apa yang kami sebutkan di atas, dan demikian pula yang dipahami oleh para tabi'in sepeninggal mereka dan generasi-generasi seterusnya. Kalau bahasa sederhananya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum seluruhnya berkeyakinan bahwa ada adab kubur, ada fitnah kubur. Itu di samping nikmat kubur ya. Itu keyakinan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak ditemukan satupun sahabat Nabi yang berbeda dalam masalah ini. Ini kalau di dalam kajian usul fikih dikenal dengan istilah ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat. Ijma' sahabat ini dalil karena disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Contoh misalnya kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, itu di masa Nabi tidak ada ya. Ibu kalau baca dalam ulumul Quran di bab tentang tadwinul Quran, kodifikasi Al-Quran, itu awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, awalnya Zaid bin Sabit radhiyallahu an, itu awalnya menolak. Alasannya apa? Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya takut bid'ah. Dua tokoh yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Tapi atas pertimbangan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwa banyak para sahabat menghafal Al-Quran yang mati di medan perang, sementara tidak semua sahabat hafal Al-Quran, dikhawatirkan kalau tidak dibukukan nanti mereka tidak mengenal Al-Quran atau kitab suci mereka. Itu apa Bu kalau dalam usul fikih namanya? Maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu Bu. Jadi Ibu kalau baca dalam sejarah pembukaan Al-Quran itu sahabat Umar menjelaskan tuh nggak ngutip ayat Al-Quran sama sekali, karena memang teks Quran dan sunnahnya nggak ketemu. Abu Bakar jangan nyebut itu bid'ah. Nah, tapi ini ada kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Sementara teks Quran sunnahnya gak ketemu. Akhirnya Abu Bakar setuju, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu setuju dengan dasar apa tadi? Maslahah mursalah. Itu kalau Ibu pernah ngaji usul fikih ya. Akhirnya diflorkan kepada seluruh pemegang mushaf, karena ada beberapa sahabat yang memegang mushaf, karena sekretaris Nabi itu jumlahnya 50 orang lebih. Pimpinannya itu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Saya pernah baca buku itu, para sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar ada 50-an orang lebih. 50-an orang lebih. Nah, itu akhirnya sepakat dan diflorkan kepada seluruh para sahabat. Seluruh sahabat sepakat, meningkat dari maslahah mursalah menjadi ijma' sahabat. Dibukukan di masa Sayyidina Umar sudah jadi, di masa Sayyidina Utsman disempurnakan dengan khat Utsmaninya,
Itu belum jadi loh Bu. Di masa Sayyidina Utsman itu standar khat Utsmaninya sudah jadi, hanya 4 mushaf yang dicetak. Tapi masih terus berkembang itu nanti. Mulai ada titik, awalnya nggak ada titiknya itu. Terus ada titiknya. Ada titik nggak ada tanda bacanya, lama-lama ada tanda bacanya itu. Nah itu sudah dinamika. Itu di masa Nabi nggak ada semua itu. Belakangan ada dengan pertimbangan maslahah mursalah dan ijma' sahabat itu. Makanya kalau kita sedang ngaji begini ini harusnya kita paham bahwa sumber hukum agama ini tidak hanya Al-Quran dan Sunnah saja, tapi ada ijtihad dalam bentuk ijma', qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, saddu dzari'ah, syar'u man qablana dan lain-lain tadi itu. Butuh 5 SKS menjelaskan ini. Ilmu itu luas, nggih. Bon, lanjut. Makanya jangan terlalu dalam mendangkali agama ini. Jangan terlalu dangkal dalam mendalami agama ini. Ngoten nggih? Mbah quote-nya sapa iki wis wae. Ngoten nggih, itu di antaranya. Bon, lanjut sampai mana tadi? Oh iya lanjut. Jadi itu namanya ijma'. Sahabat ijma' dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau sahabat sepakat berarti ini wal jamaah, karena jamaah maksudnya itu jamaah para sahabat. Itu sepakat bahwa siksa kubur, fitnah kubur, pertanyaan kubur itu, nikmat kubur itu juga ada. Dan itu yang kita imani, Bu. Itu yang kita imani. Kalau kita mengimani apa yang diimani para sahabat Nabi dijamin oleh Al-Qur'an, Bu. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Akhir juz 1 menjelang juz 2 itu loh. Ayat berapa itu Al-Baqarah, Bu? Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Surah Al-Baqarah ayat 134 nggih. Bukan itu surat itu bukan. Al-Baqarah 137. Al-Baqarah 137. Baca terjemahannya, Bu. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Monggo. Siapa yang mau baca? Terjemahannya, Bang. Al-Baqarah 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Andaikan mereka ahlul kitab beriman sebagaimana kalian para sahabat Nabi beriman. Andaikan ahlul kitab itu mengimani apa yang para sahabat Nabi imani, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita mengimani apa yang diimani oleh para sahabat, itu benar gitu kira-kira. Bukan kira-kira, begitulah jaminan dari Allah maksud saya gitu. Makanya kalau kita mengimani adanya fitnah kubur, kita mengimani adanya pertanyaan kubur, kita mengimani adanya azab kubur, nikmat kubur, maka kita ini telah mengimani apa yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kalau kita mengimani apa yang diimani oleh para sahabat, jaminan mutu pasti benar, karena Allah yang mengatakan tadi, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Tapi kalau wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Gimana? Ya benar ya itu. Dalam perpecahan, dalam kesesatan dan perpecahan dan seterusnya tadi itu. Bon, lanjut nggih. Bon, itu intinya, Bu. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an umpamanya kata Imam Al-Qurtubi, dia berkata ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa mayit bakal diuji di dalam kuburnya dan akan ditanya oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir.
Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, apakah akalku akan dikembalikan lagi kepadaku? Maka beliau menjawab, iya. Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu aku pasti bisa menjawab keduanya. Demi Allah, jika keduanya bertanya kepadaku, maka aku akan balik bertanya kepada keduanya. Yakni kukatakan, Tuhanku Allah, maka siapa Tuhanmu? Begitu pula At-Tirmidzi Al-Hakim. Nanti saya terangkan dulu. Yang saya tahu, riwayat ini memang mursal ya. Mursal itu terputus di tabi'in langsung ke qala Rasulullah. Jadi hadisnya mursal. Riwayat Al-Baihaqi yang saya tahu dari Abdul Razzaq. Hadis mursal itu biasanya dhaif. Walaupun tidak semua hadis mursal itu dhaif. Karena ada beberapa hadis mursal itu disahihkan bahkan oleh Imam Bukhari. Kalau rawinya itu Sa'id ibn Musayyib. Jadi Sa'id ibn Musayyib qala Rasulullah gitu. Nah, itu yang mensahihkan Imam Bukhari itu. Kenapa? Karena beliau ini mantu dan muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga kalau beliau berkata qala Rasulullah, itu besar kemungkinannya dia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan karena dia adalah guru dan muridnya. Karena dia adalah menantu dan muridnya sekaligus. Termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu beberapa hadisnya mursal. Karena disinyalir ketika beliau bercerita, itu beliau menceritakan satu kejadian, itu beliau masih kecil dan beliau tidak mengalami itu. Seperti beberapa hadis tentang Fathu Mekah, itu Ibnu Abbas masih kecil, tapi beliau bisa bercerita kejadian pas Fathu Mekah. Tapi oleh para ulama disahihkan hadisnya itu. Kenapa? Karena besar kemungkinan beliau mendengar dari ayahnya, sahabat Abbas, tentang kejadian-kejadian tersebut. Nah, makanya tidak semua hadis mursal itu dhaif. Nah, riwayat yang kita baca tadi itu dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, berarti Imam Al-Qurtubi tidak mempersoalkan. Dan sependek yang saya pelajari dari para ulama-ulama yang saya baca pendapatnya, itu mengatakan begini: kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan kita nanti setelah kita meninggal dunia, rabah hati kita. Karena keadaan hati kita sekarang, begitu pula keadaan kita nanti setelah mati gitu. Jadi kalau hari ini hati kita, kesadaran kita oke, mungkin kita sedih tapi mudah tenang. Oke, mungkin kita mudah resah tapi mudah tenang. Orang hidup tidak mungkin tidak ada takut, tidak ada sedihnya, tidak ada, pasti ada. Tapi mudah tenang karena ada iman yang kuat, ada iman yang baik, ada keyakinan yang baik kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan seseorang itu insya Allah nanti di akhirat begitulah kira-kira keadaannya. Sebagaimana pertanyaan Sayyidina Umar tadi, apakah keadaan akalku, atau kalau saya baca di teks Arab aslinya itu, apakah hatiku saat itu sama dengan hatiku saat ini? Itu yang saya baca dalam teks Arab aslinya. Kata Nabi sama. Oh, kalau gitu saya nggak takut ya Rasulullah. Cukuplah engkau dalam menghadapi mereka berdua. Saya tidak takut insya Allah. Kata Sayyidina Umar, saya tidak takut insya Allah. Termasuk ada tambahan riwayat tadi itu. Nanti kalau saya ditanya man rabbuka, tak balik nanya, lah Tuhanmu sapa? Gitu. Itu kata Sayyidina Umar. Tapi itu perkataan beliau ya. Ya, jadi singkat cerita, keadaan kita nanti di akhirat itu silakan dilihat bagaimana hati kita sekarang. Kalau hati kita, saya ulang ya, mudah tenang, mudah bersyukur, mudah berserah pada Allah, pokoknya semua ya kira-kira begitu nanti keadaan kita di akhirat gitu. Tapi kalau hari ini misalnya begitu lemahnya hati kita sehingga mudah gundah gulana, mudah sulit untuk tenang misalnya, sulit untuk bisa berserah kepada Allah, bersyukur, bersabar, sulit pakai dal misalnya, maka begitulah kira-kira gambaran nanti di akhirat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya begini Bu, penjelasan para ulama mengatakan begini:
apa yang menjadi kebiasaan kita di dunia ini akan terus dibawa sampai ke akhirat. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi sedang Isra melintas di kuburan Nabi Musa alaihissalam, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat. Bukan sebagai sebuah kewajiban karena sudah tidak wajib, tapi karena di dunia beliau senang sholat. Nabi Musa itu senang berlama-lama bicara dengan Allah. Makanya di Al-Quran ketika ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asai, itu cukup sebenarnya. Ini tongkat tapi sengaja dipanjangkan. Yang dengannya aku mencari makan untuk gembalaanku, yang dengannya aku agak panjang. Kata para mufassir, itu sengaja Nabi Musa memanjangkan jawabannya supaya lebih lama bicara dengan Allah. Sebagian para mufassir menceritakan di antara kebiasaan Nabi Musa itu kalau mau sholat keliling kampung. Ayo siapa yang mau nitip doa, saya mau sholat ini. Siapa yang nitip doa, saya mau sholat ini. Dan Nabi Musa itu kalau keliling kampung nanya orang yang mau titip doa nggak bawa catatan, Bu. Karena Nabi kan cerdas. Emang kita kalau mau umroh banyak titip doa, catatannya kotem bererot. Nabi Musa enggak. Apa kata Nabi Musa? Saya mau sholat. Kalau kalian nitip doa sama saya senang. Karena saya punya alasan untuk berlama-lama bicara dengan Allah. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu, pas Nabi Isra melintas di kuburan Nabi Musa, beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Di riwayat yang lain, Nabi melihat Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Di alam kuburnya itu, Nabi Daud bikin halaqah ilmu. Karena kebiasaannya itu. Allahu Akbar. Nah, kalau di dunia kebiasaan kita baik, dikit-dikit alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum misalnya, maka itu akan terbawa sampai di akhirat nanti, dan itu adanya di surga insyaallah. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 itu, Bu. Kebiasaan ahli surga di surga apa? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Baca terjemahnya, Bu. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10. Monggo silakan. Surat Yunus ayat 10. Nggih. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Rabb kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Itu kebiasaan ahli surga di surga. Jadi kalau kita di dunia dikit-dikit subhanallah, ya kasihan yang benci sama saya, dia harus tetap zikir subhanallah. Nah, ya kan kasihan yang benci sama saya tetap harus zikir subhanallah. Nah, terus tapi saya bercanda. Ini yang serius. Jadi, kalau kita dikit-dikit subhanallah. Subhanallah itu apa, Bu? Tasbih. Tasbih itu maknanya mengosongkan hati dari suudzon kepada Allah. Itu tasbih namanya. Subhanallah. Terus dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah, dikit-dikit. Agak dipaksa kadang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikit-dikit assalamualaikum, assalamualaikum. Suka nebar salam. Kalau itu kebiasaan kita di dunia, insya Allah itu akan jadi keterusan di akhirat, dan itu tidak ada di neraka itu. Adanya di mana tadi? Di surga itu. Tapi kalau hari-hari ya ada, aduh, mengeluh terus, gak ono sabar-sabare, gak ono syukur-syukure, gak ono zikir-zikire. Cerita kemana-mana itu judulnya bisa beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir. Repot ya. Ngerinya loh, kalau kebiasaan itu terbawa sampai ke akhirat.
Lah itu nggak ada di surga itu, adanya di neraka. Nanti dibuka saja dalam Al-Quran. Ahli neraka itu ungkapannya apa Bu di Al-Quran itu? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Kan gitu Kamu gak dicek di Al-Quran itu. Ahli neraka itu di Al-Quran omongannya apa? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Aduh. Kaono ahli neraka, alhamdulillah dak ono. Makanya saya ulang sekali lagi, hati-hati dengan kebiasaan kita. Nggih. Ustaz, kan kita manusia, wajar kalau mengeluh. Saya sering sampaikan di sini nggih. Mengeluh boleh, tapi jangan kebanyakan. Kata para ulama ini batasnya, sebatas untuk menyadarkan bahwa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Sebatas pada itu boleh, tidak apa-apa. Jadi kadang, aduh capek aku mas, tidak apa-apa. Sebatas pada itu tidak apa-apa. Sebatas untuk menyadarkan betapa sebenarnya kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Tapi ojo kayak langganan, dino-dino. Wah. Ada sebagian ibu-ibu itu di sini nggak ada tempat lain. Nggak ibu, bapak-bapak juga sih. Nggak ibu-ibu, bapak-bapak juga. Yang sudah sepuh-sepuh biasanya di sini nggak ada loh ya, tempat lain. Itu kalau anaknya datang itu ceritanya keluhan semua. Iya mama kemarin kau ini kenapa? Ono aja. Ya kita sebagai anak maklum saja. Cuman kalau jenengan orang tuanya jangan begitu ya. Kalau anak datang, anakku teko, alhamdulillah mama sehat, insyaallah, barokah insyaallah nak. Ya, pokoknya kita aja. Bahwa kok pulang nggak ngasih uang saku, loh, ngasih uang, persoalan lain itu. Lanjut. Jadi hati-hati dengan kebiasaan kita ya, karena itu akan terbawa sampai ke akhir. Maka saya ulang tadi kata para ulama, kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan kita sepeninggal kita nanti, lihat hati kita sekarang. Saya ulang kalau kita kadang ada ketakutan, tapi kok mudah tenang, mudah bersyukur, mudah bersabar, mudah berserah kepada Allah. Ya insya Allah lah begitu keadaan kita nanti di akhirat. Tapi kalau ya kemerungsung terus tadi itu, wallahu a'lam bishawab. Ini tentu ini gambaran untuk orang-orang beriman ya, untuk orang-orang yang beriman. Lanjut. Begitu pula At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahullah Abu Abdullah telah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Nawadirul Usul dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyebut para malaikat penguji dalam kubur. Maka berkatalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, apakah akal kita dikembalikan lagi kepada kita wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, seperti keadaanmu sekarang. Maka berkatalah Umar, akan ada batu pada mulutnya. Ini istilah ya, enggak wedi aku kira-kira. Itu jangan terbayangkan Sayyidina Umar terus gitu sama malaikat mboten. Itu istilah saja. Istilah untuk bahwa saya tidak takut. Karena ungkapan yang dilihat yang lainnya versi Al-Baihaqi itu cukup langkau dalam menghadapi mereka berdua, ya Rasulullah, saya tidak takut insyaallah. Dan juga Sahal bin Ammar berkata, aku pernah melihat Yazid bin Harun dalam mimpi setelah dia meninggal. Aku bertanya kepadanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Dia jawab, sesungguhnya dalam kuburku aku telah didatangi dua malaikat yang kasar dan keras. Keduanya bertanya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Maka aku memegang jenggotku yang putih. Seraya berkata, patutkah pertanyaan seperti ini disampaikan kepadaku? Aku telah mengajari orang-orang bagaimana menjawab kamu selama 80 tahun. Maka keduanya pun pergi. Kedua malaikat itu bertanya pula, apakah kamu mencari ilmu dari
Hurais bin Utsman? Saya jawab iya. Maka kedua malaikat itu berkata, dia telah membenci Ali, maka Allah membencinya. Dalam hadis riwayat Al-Barra di atas juga dinyatakan, maka rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya, dan cukuplah pertanyaan itu bagimu. Memang ada orang yang mengatakan bahwa pertanyaan dan adab itu ditujukan kepada roh bukan jasad, tapi apa yang telah kami sebutkan kepada Anda terdahulu itulah yang lebih sahih, wallahu a'lam. Saya mau ceritakan pertama tentang mimpi tadi ya. Saya sering sampaikan di sini. Mimpi itu dalam Islam itu dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang sahih Nabi menyebutkan bahwa mimpi itu satu dari 46 cabang kenabian. Nah, tadi ada seorang ulama yang bermimpi ketemu dengan temannya yang meninggal dunia, ditanya oleh malaikat itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang ketika beliau bangun bisa diceritakan dengan sangat baik mimpi itu, sehingga itu valid sebagai informasi dari mimpi. Memang itu bukan dalil ya. Itu bukan dalil. Tapi bahwa mimpi itu benar sebagai informasi itu ada dalilnya gitu maksud saya. Karena dalam hadis Sahih Bukhari, di antara kebiasaan Nabi adalah bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam mimpi? Ceritakan, kata Nabi. Kalau baik ceritakan, kalau tidak baik jangan ceritakan. Maksudnya kalau kata para pensyarah hadis, jangan ceritakan kepada orang yang dengki sama dia. Maksudnya, kalau sama orang yang gak dengki gak apa-apa. Dan kalau buruk perintah Nabi apa? Ambil wudhu, sholat, berlindung kepada Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan mimpi. Nah, ciri mimpi yang benar itu adalah begitu bangun kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Nah, ini tadi bercerita tentang mimpi salah seorang ulama. Ketika ditanya man rabbuka, rupanya Allah anugerah beliau itu tasbit. Tasbit itu kekokohan ya. Dimana saat ditanya beliau balik bertanya, apa ya pantas kamu nanya sama saya? Padahal saya telah mengajari orang selama 80 tahun untuk bisa menjawab pertanyaan kamu itu. Tentu ini nggak akan bisa bicara begini beliau kalau tidak dianugerahi oleh Allah tasbit, kekokohan. Nah, makanya Allah anugerahi kemampuan itu karena memang beliau amaliyahnya ya begitu di dunia itu. Nah, kebiasaannya itu begitu. Makanya kata Nabi ketika beliau mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, apa kata beliau? Mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Jadi kalau kita ke pemakaman, kalau ibu-ibu tidak dianjurkan untuk menemani saat pemakaman, tapi kalau pas orang pulang ibu boleh datang, tidak ada masalah. Itu kalau perintah Nabi kepada yang memakamkan itu tidak boleh langsung pulang. Nabi bilang tunggui saudaramu, mintakan ampun untuknya dan mintakan kepada Allah tasbit, kata Nabi. Apa tasbit itu? Kekokohan, ketenangan dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu. Karena mungkar dan nakir itu akan sangat menakutkan bagi orang yang hatinya tidak diberi kekokohan oleh Allah. Ini berbeda dengan orang yang diberi kekokohan dalam hatinya. Seserem apapun mungkar dan nakir itu tidak akan menakutkan bagi dia. Kenapa? Karena hatinya diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakunallah. Saya nggak tahu ya, ibu pernah nggak ngalami? Ini kita mencoba meraba, kira-kira kita sudah Allah kasih tasbit apa tidak dalam hati kita ya. Ini coba gini, ibu-ibu pernah nggak melihat misalnya ada orang menghadapi satu masalah, dia galaunya luar biasa, padahal bagi kita ini masalah biasa, tapi paniknya dia luar biasa, sehingga kita katakan, halah gitu aja nangis kamu itu, ngomongin masalah kayak gini aja nangis kamu. Rupanya memang kekokohan kita dengan dia itu berbeda. Jadi bagi dia mungkin dia nggak sanggup, dia lemah di hadapan masalah itu. Tapi kita yang melihat masalah itu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu sehingga kita memandang gitu aja nangis gitu. Tapi coba ibu renungkan, pernah nggak kita ini misalnya dulu sebelum ngaji, andaikan dapat masalah yang serupa, mungkin kita sikapnya juga sama mungkin. Ya. Karena saat itu kita masih lemah, masih mengandalkan selain Allah.
Padahal kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 41, selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Sekarang begitu kita berpasrah kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, ketika menghadapi masalah itu kita menter sudah. Makanya di antara kiat supaya Allah anugerahkan tasbit dalam hati kita itu apa Bu coba? Berkeyakinan Rabbunallah itu, sebagaimana yang Allah sabda firmankan dalam Al-Qur'an di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Apa kata Allah dalam ayat itu? Innalladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata ini Bu, tapi berkeyakinan. Apa keyakinannya? Rabbunallah. Terjemahannya Tuhan kami adalah Allah. Kalau kita preteli penjelasannya, Rabbunallah itu yang memelihara kami adalah Allah, yang mendidik kami adalah Allah, yang mengatur nasib kami adalah Allah, yang mengatur rezeki kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian dia konsisten Bu, ajak, continue, terus menerus dengan keyakinan Rabbunallah itu. Karena kata Abu Bakar, tafsir ayat itu adalah dia konsisten dalam keyakinan Rabbunallah. Sehingga hatinya Babu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Semuanya Allah pokoknya, tidak kepada makhluk. Karena selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Al-Ankabut ayat 41 itu. Sehingga karena semuanya Allah, maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikata. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turun secara brak. Tatanazzal itu turunnya brak Bu. Beda sama malam qadar. Kalau malam qadar tanazzal. Kalau tanazzal turunnya bertahap Bu. Kalau ini enggak, tatanazzal turunnya ujuk-ujuk majegagrik berduduk tiba-tiba bruk langsung gitu banyak. Iya. Faida turun tatanazzalu alaihimul malaikatu. Terus apa tugas malaikat ini Bu? Membesarkan hatinya sambil berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Suami mau pensiun, jangan takut, jangan sedih. Dihibur Bu hatinya, dibesarkan hatinya. Kenapa? Karena bergantung hanya kepada Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Nyatanya setelah suami pensiun ya baik-baik saja, ngibutin ya. Ya baik-baik saja. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru. Nah, diberi kabar gembira kalau sampai meninggalnya dia istiqomah dalam keyakinan itu, kata malaikat itu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, Anda dijamin masuk surga. Apa maknanya ini Bu? Kalau kita ingin diberi kekokohan dalam hati kita, termasuk tidak takut dalam menghadapi malaikat munkar dan nakir, di antara kiatnya adalah dari sekarang ya Bu ya, Rabbunallah itu Bu. Jangan bergantung, jangan berharap, jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Karena yakini seyakin-yakinnya selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Suami itu rapuh, anak-anak itu rapuh, pekerjaan itu rapuh, kantor itu rapuh, nasabah itu rapuh, pelanggan itu rapuh, bos itu rapuh, apa mana itu? Pokoknya selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Bahwa suami didoakan harus, anak-anak didoakan harus. Nah, tapi tidak usah bergantung sama mereka. Bergantunglah hanya kepada Allah secara i'tikad. Bahwa kita harus baik harus, tapi tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Nah, kalau kita sudah terlatih Bu, dari dunia ini, sudah terlatih bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Allah, maka insya Allah hingga wafat kita nanti Allah anugerahkan kepada kita tasbit, kekokohan. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena kita sudah terbiasa tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Allah terus. Tapi jangan ngawur juga Bu.
Mentang-mentang saya semuanya Allah, terus gak pakai helm. Insya Allah kalau ada polisi ya ditilang tetap. Oh semuanya Allah tuh gak pakai sabuk pengaman ya, insya Allah. Nah, paham gak sih ini? Tetap harus mentaati proses, tapi i'tiqad kita bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah. Karena ingat tadi selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Walaupun makna rumah laba-laba itu banyak maknanya, Bu. Di samping tadi secara i'tiqad, secara muasyarah pergaulan, rumah laba-laba itu apa, Bu? Rumah laba-laba itu kita yang di luar bisa melihat dalamnya. Maka rumah kita jangan seperti rumah laba-laba, di mana orang luar rumah kita tahu isi rumah kita. Mau makan, jepret, mau makan guys, posting di media sosial. Sak WC ini diposting, tas. Mau anu dulu guys, ini WC saya guys itu. Sak lekian omahe diposting kabeh. Ya apa wong-wong itu namanya orang luar tahu isi rumah kita. Jangan begitu. Ngoten nggih, kecuali Anda mau jual rumah enggak apa-apa. Lah kan mau jual rumah toh. Di foto kabeh. Atau mau ngontrakin rumah, kan ada yang kontrakannya banyak itu diposting di Facebook itu, ayo yang mau ngontrak itu Bu siapa itu. Lanjut. Itu bitasbih. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Adab kubur tidak ada tanda tanya, tapi itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang kalau masih ada waktu. Saya teruskan, kalau enggak monggo tanya jawab dulu deh, tanya jawab. Takutnya banyak pertanyaan, monggo. Yang mau tanya, protes, marah boleh silahkan. Monggo. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua ini? Lanjut aja. Oh enggak ada nih. Alhamdulillah jelas semua berarti ini ya. Kepon. Kaum muslimin, kata Imam Al-Qurtubi, kaum mulhidin, orang yang menyimpang. Mulhid itu orang yang menyimpang. Kaum mulhidin, orang yang menyimpang atau kaum yang menyimpang dari kalangan kaum mulhidin, penyimpang dan kalangan muslimin yang menganut aliran para filosof, ada yang mengingkari adanya azab kubur. Bahkan azab kubur itu tidak terbukti kebenarannya. Bahwa azab kubur itu tidak terbukti kebenarannya kata mereka, karena mereka mengedepankan logika ya. Biasanya kelompok ini dimotori oleh kelompok Qadariyah atau kelompok rasionalis atau kelompok Mu'tazilah. Tapi belakangan kalau dalam konteks kekinian itu juga didominasi oleh kelompok-kelompok yang ingkaru sunnah, dengan dasar tadi itu bahwa mereka beranggapan di Al-Quran tidak ada, dan mereka dasarnya mengingkari hadis, akhirnya mereka ya nggak percaya gitu. Padahal saya ulang tadi, di Al-Quran banyak sekali ayat yang menyatakan adanya siksa kubur itu. Salah satunya tadi yang saya sampaikan di surah ke-40 ayat 46 itu. Mereka berargumen, kami telah membongkar kubur, ya kan, materi. Ini kelompok-kelompok yang materialistis gitu ya, jadi rasionalis materialistis. Mereka berargumen, kami telah membongkar kubur dan di sana tidak kami melihat adanya malaikat buta dan tuli, mungkar nakir kaonoi yang memukul mayit dengan penggada-penggada besi. Dan kami juga tidak mendapatkan ular-ular besar maupun kecil, ular naga atau api. Lagi pula kalau mayit itu kita buka kapan saja pasti dia masih ada, tidak hilang ataupun berubah posisinya. Jadi bagaimana mungkin dia didudukkan, padahal kalau kedua matanya kita siram air keras, maka kedua mata akan tampak utuh seperti semula. Jadi bagaimana dia duduk dan dipukul, padahal ternyata tidak bercerai-berai, kata mereka begitu. Wes tak delok
Pak bongkar kuburan yo pancet ngono gak berubah ya. Berarti gak ono iku. Jadi itu kelompok yang mencoba menuntut adanya bukti fisik dari perkara gaib, dan ini tentu tidak selalu Allah tampakkan memang. Tapi yang perlu kita pahami begini Bu, saya mau sampaikan gini ya. Kita nggak usah ngomong kehidupan setelah kematian, kita ngomong mundur ke belakang aja Bu. Kehidupan sebelum kita di dunia ini kehidupan apa namanya? Rahim, betul ya? Rahim. Berbeda nggak Bu? Kehidupan rahim sama kehidupan kita di dunia ini? Beda. Bedanya di mana? Di antaranya saja ya, misalnya kita makan minum melalui mulut, ya kan? Makan minum melalui mulut, nafas melalui hidung. Bayi dalam kandungan makan minum bernafas melalui apa? Plasenta. Beda apa beda? Satu dulu ya. Yang kedua, normalnya kita piscur sama pupu. Ya pipis maksudnya, pipis sama ya kan piscur. Sama pup itu normalnya kita, betul ya? Kalau kita enggak pipis, enggak pup, enggak normal, nggih. Nah, berarti ada masalah normal. Tapi kalau bayi dalam kandungan normalnya tidak pipis, tidak pup. Kayak sampai pipis, sampai pup berarti stres bayi ini. Kan ngoten nggih, saya bukan ahlinya. Saya pernah dengar keterangan yang cerita ke saya itu seorang dokter, Bu. Dokter di bidang kandungan itu. Mbok apa gelare dokter dulu namanya Dokter F Sustini namanya. Itu beliau cerita, jadi ketuban kotor itu bukan karena jamu kalau kata beliau. Itu bayinya stres. Bisa karena virus atau karena ibunya yang stres misalnya. Terus menurut saya pup itu ketubannya kotor akhirnya. Dan itu tidak normal kan? Karena normalnya gak pup harusnya. Ngoten nggih? Pun. Jadi itu udah beda itu. Terus kalau mau lahir kepala di bawah apa di atas, Bu? Kalau kepala di atas orang ngomongnya apa? Sungsang. Lah kalau kepala di bawah malah yang sungsang kan? Paham nggih? Itu baru zahir nggih. Terdeteksi gitu maksudnya, secara analisa terdeteksi secara zahir. Itu baru alam rahim dengan alam dunia. Lalu bagaimana dengan alam kubur yang notabene gaib? Beda apa beda? Pasti beda. Loh, perkara gaib kok kita tuntut dengan fisiknya enggak matuk, enggak cocok gitu. Makanya kalau bahasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh itu, apa yang terjadi di alam barzah itu tidak bisa kita nalar pakai nalar dunia, tidak bisa. Saya ulang nggih, apa yang terjadi di alam barzah itu tidak bisa kita nalar dengan nalar dunia, nalar materi tidak bisa, karena itu perkara gaib. Nah, beliau menjelaskan seperti itu. Nah, kira-kira sama dengan gini. Nah, dan lagi pula bukan tidak ada, enggak ketemu gitu aja kan. Karena ayat memberitakan, hadis memberitakan, kalau dia ngomong enggak ada, bukan enggak ada, enggak ketemu. Itu yang betul. Ya kayak Allah beritakan ada langit. Terus ada orang fisika yang mengatakan, apa kita udah teropong enggak ada langit. Bukan enggak ada, enggak ketemu. Itu aja. Kan beda loh, enggak ada sama enggak ketemu itu, beda. Karena diberitahukan ada oleh Al-Qur'an maupun oleh As-Sunnah. Bahwa kemudian jika dibilang tidak ada, bukan tidak ada, tidak ketemu, gitu aja. Dan itu beda. Bisa dimengerti nggih? Dan lagi pula kalau dia terlalu menuntut adanya bukti fisik dari perkara gaib, lah terus letak gaibnya di mana terus? Nah, bukan gaib namanya itu. Makanya gini, Bu. Orang itu kalau mau rendah hati dikit aja, tidak sombong gitu ya, dia akan paham betapa kita sebagai makhluk ini syarat dengan limitasi, batas. Kita ini, Bu, sebagai makhluk syarat dengan limitasi, batas. Nah, untuk hal-hal yang tidak sanggup kita jangkau dengan fisik itu, itulah perlunya iman. Apa, Bu, perlunya iman? Sains itu punya rumus begini, Bu. Apa yang tidak kita ketahui itu selalu lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Itu rumus itu. Bahkan itu rumusnya sains itu. Jadi apa yang tidak kita ketahui itu akan selalu lebih banyak daripada apa yang kita ketahui.
Maka bersyukurlah bagi siapapun yang menyadari keterbatasan diri dan menyadari betapa kita butuh informasi dari Yang Maha. Saya ulang, itulah perlunya apa tadi Bu? Iman. Itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, ini perkara-perkara gaib yang menuntut adanya iman. Kalau nggak percaya, bagaimana? Ya kafir. Kan ngoten rumusnya nggih. Kan seperti itu. Dan Allah sendiri gak paten. Orang itu gak paten apa ya? Gak paten itu apa? Apa gak paten apa? Gak paten itu. Ya sebenarnya kalau bahasa Al-Quran gini deh. Kenapa Bu? Tidak peduli. Kan Allah bilang di surah Al-Kahfi 29 itu loh Bu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Di ayat itu Allah tunjukkan risikonya kalau milih kafir. Ngoten nggih? Wong rumusnya sederhana, kalau kita beriman yang untung siapa? Kita. Kalau kafir yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi jangan dikira kalau orang kafir itu Allah rugi, enggak, Allah enggak rugi sama sekali. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Kalau dia beriman yang untung siapa? Ya dia sendiri yang untung itu. Makanya yang untung ya dia, yang rugi ya dia. Kalau dia percaya, kalau dia enggak percaya yang rugi ya dia sendiri. Dan saya bilang Allah gak patean nih wis. Awakmu percaya, awakmu ya untung, awakmu gak percaya rasane dhewe kan gitu. Gitu. Nah, ini yang kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suatu saat ditanya oleh seorang ateis. Beliau mengatakan, "Ya Ali, ya Sayyidina Ali, apa alasan Anda kok Anda percaya kepada hari kehidupan setelah kematian?" Kata beliau, ya paling tidak, karena yang nanya ini orang yang nggak percaya sama dalil kan, jadi nggak pakai dalil jawabnya, pakai logika. Kata beliau gini, paling tidak keyakinan saya lebih benar daripada keyakinan Anda. Ini bahasa-bahasa dialog ya. Kalau yang betul keyakinan itu memang benar gitu. Lihat kata beliau, saya meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Maka saya mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Kalau ternyata setelah saya mati ternyata tidak ada kehidupan, ya sudah saya baik-baik aja. Tapi kalau ternyata ada, saya sudah siap. Lah sampean kan nggak percaya. Otomatis kan nggak percaya, tidak persiapan. Oke, kalau Anda mati itu tidak ada masalah. Kalau ada bagaimana? Nah, berarti dihitung dari manapun persiapan itu lebih baik. Walaupun kita yakini itu ada. Itu dari bahasa-bahasa dialog saja. Tapi yang betul memang kita yakini ada itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Duhurnya maju sekarang. Monggo silakan yang mau tanya dulu sebelum saya tutup kalau ada. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Bagus. Yang memberitahukan adanya sihir itu Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita wajib percaya pada adanya sihir itu. Kita meyakini adanya sihir itu tidak untuk takut kepada sihir, tapi semata-mata agar kita ini berlindung kepada Allah dari bahaya sihir. Karena Allah memberitahukan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 76 bahwa inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ingat, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Berarti lemah ketemu lemah, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Maka kita butuh pertolongan Allah supaya kita menang. Maka keyakinan kita tentang adanya sihir tidak untuk takut kepada sihir, tapi untuk kita merasa perlu berlindung kepada Allah dari bahaya sihir. Maka Allah turunkan surah Al-Falaq An-Nas. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Termasuk ayat kursi dan lain-lain. Monggo yang lain silakan kalau ada. Pun jelas semua nggih? Atau tidak jelas? Oh, monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Baik.
Kalau seusai mimpi yang bersangkutan bisa bercerita dengan sangat baik mimpinya itu, bisa jadi itu isyarat. Isyarat, bisa isyarat pemberitahuan, bisa isyarat bahwa beliau butuh doa kita mungkin, atau isyarat-isyarat yang lain yang tentu yang tahu adalah ahli takwil dalam hal ini. Ibu nanti kalau mau beli bukunya itu ada bukunya Ibnu Sirin, itu ulama di masa Imam Malik. Beliau ulama pakar takwil mimpi. Judul bukunya Tafsirul Ahlam. Tafsir mimpi, Tafsirul Ahlam. Itu ada dijual di online Tokopedia, ada terjemah banyak itu. Tafsirul Ahlam. Ustaz punya, saya nggak punya, karena saya mending nggak usah baca. Saya lebih suka saya takwil baik aja lah. Kalau susah saya takwil baik, saya doakan, berdoa tadi. Nah, jadi karena ada jamaah saya sudah beli, terus beliau bilang malah serem Ustaz. Ya wis. Ya wis enggak usah tuku. Nah, jadi singkat, tapi kalau penasaran silakan beli kitabnya, namanya Tafsirul Ahlam. Tafsir mimpi, karya Ibnu Sirin. Itu ulama kredibel dalam masalah takwil mimpi itu. Nah, singkat kata singkat cerita, bisa jadi itu isyarat, Bu. Ya, saran saya sih doakanlah beliau. Doakan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Nggih monggo Bu, monggo. Sebentar. Nggih monggo. Nggih monggo. Nggih. Nggih. Baik. Kalau yang baik-baik diceritakan tidak apa-apa ya, kayak aroma wangi dan seterusnya, karena dalam hadis yang sahih tadi saya sebutkan tadi ya, ketika orang itu orang baik, pada saat ruhnya keluar dari badannya itu disambut oleh malaikat dengan kain kafan dari sutra dari surga, dengan wewangian surga, dan aroma ruh itu wangi memang kalau dia orang yang baik, karena amal soleh itu aromanya wangi. Kalau ada sebenarnya orang Allah izinkan bisa mencium aroma itu, alhamdulillah. Ya, jadi itu bagian dari pertanda insyaallah beliau orang yang baik. Itu husnudzon kita ya, cerita aja nggak apa-apa. Tapi kalau perihal kubur berair, kuburnya tiba-tiba panas, itu insyaallah nggak ada keterkaitan dengan adab atau apapun. Itu insyaallah pure murni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan alam itu. Jadi insyaallah nggak ada kaitan dengan orang yang meninggal itu, insyaallah. Ya kalau ingin nggak ada airnya, cari yang daerah kering. Seperti itu. Saya kira ngatain nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.